Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita diskusikan pada kegiatan hari ini bisa bermanfaat dan juga berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan 5 menit, kemudian pemaparan materi oleh saya, nanti waktunya kurang lebih 40 menit, kemudian untuk sesi tanya jawab nanti 10 menit, dan penutupnya nanti 5 menit. Jadi kita akan bersama di forum ini untuk berdiskusi dan juga saling berbagi pengalaman. Nanti kurang lebih waktunya adalah 1 jam. Baiklah Bapak Ibu, saya langsung mulai. Saya menyampaikan dulu tujuan saya mengundang Bapak Ibu kemari. Yang pertama adalah saya ingin Bapak Ibu sekalian memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu harus berpihak pada murid. Yang kedua, meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif, yang nanti dampaknya akan baik untuk siswa, membuat siswa menjadi merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Yang selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan oleh seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas. Jadi ketika anak membuat kesalahan, kita harus mengetahui dulu apa penyebabnya dan juga kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi olehnya. Dan untuk topik pembahasan kita pada pagi hari ini, yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada istilah yang namanya restitusi. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Topik pertama dulu, kita akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa itu maksud dari disiplin positif? Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian sebenarnya apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Jadi nanti kita akan sama-sama membahas mengenai nilai kebajikan universal. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi selama ini kita menerapkan disiplin kepada murid-murid kita itu karena mereka itu terpaksa atau memang mereka itu menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka sudah percayai. Jadi mari kita saling merefleksikan, sebenarnya kita itu menerapkan disiplin kepada anak itu sudah sesuai atau belum, atau jangan-jangan anak merasa tertekan atau mereka merasa terpaksa untuk bisa berdisiplin diri. Nah selanjutnya, nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satu contohnya itu tertuang pada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman, bertakwa, ya berakhlak mulia, kemudian disiplin, mandiri, bernalar kritis, betul, kemudian gotong royong, berkebinekaan global dan juga kreatif. Jadi selain nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila, sebenarnya masih banyak nilai kebajikan yang lain ya. Bisa juga tentang toleransi, kemudian kepedulian terhadap sesama. Nah ini sebenarnya nilai-nilai yang sering kita sepelekan. Murid-murid kita zaman sekarang itu kurang sekali ya dalam kepeduliannya terhadap teman-temannya. Misalkan ada temannya yang
sakit atau temannya punya masalah, kebanyakan murid-murid kita itu pada cuek, tidak peduli. Nah, itu yang perlu kita munculkan ya, bagaimana mereka bisa saling peduli dengan keadaan sekitar. Karena kita maklumi bahwa murid-murid kita itu lebih lebih condongnya mereka lebih suka dengan gadgetnya, mereka lebih suka dengan dunianya sendiri. Jadi tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, itu yang perlu kita evaluasi, kita refleksikan kembali. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan positif itu tidak bisa kita lakukan sendiri ya. Perlu dukungan dari warga sekolah juga, termasuk pemangku kepentingan yang saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama-sama. Jadi kalau di sekolah kita ada nilai-nilai kebajikan yang selalu dijunjung, yaitu yang pertama tentang ketuhanan, di mana setiap pagi itu anak-anak membaca Asmaul Husna untuk yang beragama Muslim. Kemudian di pagi hari juga sering diterapkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, yaitu menanamkan sikap nasionalisme. Jadi kalau misalkan kita tidak menerapkan secara berkelanjutan, maka nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama di sekolah itu tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian apa sih tujuan dari penerapan disiplin positif? Itu sebenarnya muaranya ke murid ya. Jadi kita pengen membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu yang penting. Jadi tidak hanya anak-anak itu bisa nanti setelah lulus bisa kompeten atau dia bisa bersaing secara global, tapi yang penting adalah mereka memiliki sikap-sikap yang baik seperti santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Itu adalah tugas kita bersama sebagai pendidik di sekolah. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Jadi ketika manusia melakukan sesuatu itu pastikan dia punya motivasi dalam dirinya yang mendorong dia untuk melakukan hal itu. Sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Motivasinya berasal dari luar. Jadi anak itu misalkan dia berangkat ke sekolah, itu kan tidak mau terlambat. Nah, alasannya supaya tidak mendapatkan hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena dirinya, tetapi karena takut untuk dihukum. Nah, ini motivasi yang paling rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat lebih tinggi dari motivasi yang pertama, tapi masih saja motivasinya berasal dari luar atau dari eksternal. Contohnya, anak ingin mendapatkan nilai 100 dalam mata pelajaran tertentu supaya dia mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang tuanya. Nah, nanti ketika orang tua tidak memberikan imbalan atau penghargaan, maka motivasinya akan menurun. Jadi dia tidak mau belajar, dia tidak ingin mendapatkan nilai 100 lagi. Nah, itu adalah motivasi yang kedua, itu mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, ini juga sama ya. Motivasi yang kedua ini masih sama, dari eksternal, jadi bukan dari dirinya sendiri. Nah, yang paling utama itu yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan supaya anak-anak itu melakukan sesuatu karena motivasi dari dalam dirinya sendiri, karena dia pengen menjadi orang yang bertanggung jawab mungkin, sehingga dia tidak masuk ke sekolah terlambat seperti itu. Nah, ini tugas yang berat ya tentunya bagi kita sebagai seorang guru, bagaimana memunculkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak-anak kita. Nah, menurut saya pribadi, anak-anak itu tidak akan bisa seperti itu kalau kita sebagai pendidiknya tidak memberikan tauladan yang baik. Jadi kalau bisa kita melakukan sesuatu ya karena memang diri kita sendiri, bukan karena takut dihukum oleh atasan atau ingin mendapatkan penghargaan dari atasan, seperti itu.
Kemudian tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, ini sering sekali ya, pasti familiar bagi kita seorang pendidik tentang hukuman dan juga konsekuensi. Ketika anak melakukan kesalahan, apakah Bapak Ibu memberikan hukuman? Mari kita refleksikan. Ya, ya benar. Sebenarnya Bapak Ibu memberikan hukuman itu untuk apa? Oh iya benar. Menurut Bu Elma memberikan efek jerah kepada anak. Tapi apakah yang Bu Elma lakukan selama ini cukup efektif? Belum begitu efektif. Jadi ternyata benar ya bahwa tidak semua hukuman itu benar-benar bisa membuat anak menjadi jerah terus tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena memang beberapa penelitian menyatakan bahwa hukuman itu sebenarnya tidak efektif. Jadi benar sekali ketika anak melakukan kesalahan, kebanyakan dari kita adalah memberikan mereka hukuman baik secara langsung atau berdasarkan peraturan. Nah, ini ada perbedaan ya antara hukuman dan juga konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dapat berupa fisik maupun psikis. Nah, ini biasanya yang sering memberikan hukuman itu guru BK atau tim yang di WKS kesiswaan. Kalau di sekolah ini saya rasa jarang sekali memberikan hukuman secara fisik, tapi kalau saya melihat fenomena di sekolah lain atau ketika saya sekolah dulu itu sering sekali ya. Misalnya anak terlambat terus disuruh lari keliling lapangan. Terus ketika anak menggunakan sepatu berwarna selain hitam, itu kan berarti mendapatkan hukuman ya. Seringnya sepatunya suruh melepas, terus anaknya nggak pakai sepatunya disita seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh hukuman. Jadi di situ hukumannya itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Begitu terpikir, oh anak melanggar peraturan, berarti saya sebagai guru memberikan hukuman. Tadi itu contohnya. Yang bedanya apa dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan juga guru. Nah, ini biasanya kalau kita di kelas ya di tahun pelajaran awal itu kan biasanya memberikan kesepakatan dengan anak tapi yang kita buat sendiri kan biasanya ya. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas berarti poinnya dikurangi, misalkan seperti itu berarti sudah disepakati oleh guru dan murid. Tetapi lebih yang membuat itu adalah gurunya, tidak melibatkan anak. Itu adalah salah satu contoh konsekuensi. Nah, kemudian juga Bapak Ibu perhatikan pernyataan berikut. Kita lihat pernyataan yang pertama ya. Ini hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berarti itu termasuk? Ya, betul sekali. Yang pertama itu adalah hukuman. Yang kedua, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, ini juga termasuk contoh hukuman. Yang ketiga, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat. Nah, ini iya, betul sekali. Ini adalah konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu sifatnya tidak menyakiti anak, tapi dia itu membuat merasa tidak nyaman. Kalau hukuman sudah pasti ya, anak itu biasanya akan merasa tersakiti kalau dihukum oleh gurunya, apalagi di depan umum kayak gitu. Nah, kemudian ada istilah ini yang sering kita miskonsepsi ya, dihukum oleh penghargaan. Kita sering menganggap bahwa penghargaan itu baik untuk anak, tapi nyatanya tidak ya. Dari beberapa penelitian seperti itu, penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, itu jadi kalau kita memberikan penghargaan ya sifatnya sementara. Anak-anak akan melakukan sesuatu sesuai yang kita inginkan, tetapi sifatnya sementara. Nanti kalau nggak dikasih penghargaan, anak-anak tidak akan mau melakukannya lagi. Jadi kalau bisa kita mulai belajar bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri daripada memberikan ancaman berupa hukuman atau memberikan
Kalau memberikan cinta, kasih sayang aja ya. Jangan cinta. Kalau cinta nanti gimana kasih? Nanti jadi ada cinta di antara kita ya, tidak bagus. Oke. Selanjutnya restitusi. Jadi ini istilah baru mungkin untuk Bapak Ibu. Restitusi itu sebenarnya sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah ini yang kita harapkan nanti bisa kita lakukan bersama-sama, kita lakukan semuanya, itu berupa restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi pas anak itu melakukan kesalahan, kita gunakan proses restitusi. Jadi mereka bisa memperbaiki diri, menyadari oh itu salah, berarti saya nanti tidak boleh mengulanginya kembali. Nanti prosesnya seperti apa akan kita bahas di sesi berikutnya. Kemudian ketika murid berbuat salah, akan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi guru nanti tidak menghakimi kenapa kamu melakukan kesalahan ini, tetapi menanyakan alasannya. Kemudian nanti mengajak mereka untuk memperbaiki diri. Jadi merefleksikan bahwa itu yang kita lakukan salah. Kemudian nanti anak bisa memikirkan, oh saya ingin menjadi orang seperti apa nantinya, itu melalui proses restitusi. Oke, selanjutnya ini saya akan membahas mengenai keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sering juga ya di awal tahun pelajaran itu sering membuat kontrak pembelajaran atau kesepakatan dengan murid. Nah itu tadi sebenarnya lebih ke peraturan ya, itu seperti peraturan kelas. Nah ini ada istilah keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas? Kenapa kok namanya keyakinan kelas? Enggak peraturan aja, kan sama aja. Nah ternyata berbeda ya. Kalau kita membuat keyakinan kelas, nah ini berarti kan mereka meyakini sendiri apa yang mereka buat. Harapannya apa? Nanti seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kadang-kadang anak-anak itu kan diberi peraturan, kalau kamu sekolah di sini ada aturannya seperti ini. Mereka hanya mengikuti aja, nggak tahu maknanya apa. Kenapa kok nggak boleh pakai sepatu hitam? Gitu misalkan. Kenapa kok harus pakai sepatu hitam? Kan mereka nggak tahu alasannya. Padahal alasannya banyak. Kenapa kok harus sepatunya hitam semua? Supaya kita itu equal ya, biar sama, biar setara. Tidak ada yang kelihatan high class, tidak ada yang kelihatan lebih rendah daripada teman-teman yang lain. Kemudian misalkan di sini ada aturan tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Kenapa? Nah itu seringkali kan kita tidak memberikan sosialisasi alasannya kenapa, nilai kebajikan apa yang ada di balik itu. Nah ini kalau keyakinan kelas itu beda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas berarti kita menyusun itu bersama dengan anak-anak. Nah ini contohnya seperti ini. Pembentukan keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak ya, tidak lebih rinci seperti peraturan. Kalau peraturan kan rinci sekali, dilarang menggunakan sepatu berwarna di sekolah di hari Senin sampai Jumat misalkan, tidak boleh apalagi menggunakan make up misalkan seperti itu kan rinci sekali ya. Terus kalau di tempat kita itu banyak sekali peraturannya, mungkin dari kesiswaan Pak Yusan itu lebih tahu ya aturannya mana. Tidak boleh berduaan, nah itu juga sama. Itu kan rinci ya, itu peraturan. Nah kalau keyakinan itu dibuatnya lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum yang sering digunakan, terus dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak menggunakan kata-kata dilarang, tapi menggunakan kalimat positif. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kalau peraturan itu banyak sekali. Ya kalau di lembaran itu di print bisa sampai berlembar-lembar peraturan di sekolah kita. Nah kalau keyakinan itu tidak seperti itu ya.
Kemudian nah ini yang penting, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan di sekolah ini mungkin berbeda dengan keyakinan di sekolah yang lain. Yang penting bisa diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya ikut terlibat, tidak hanya guru yang memberikan aturan, tetapi anak-anak itu juga ikut mencurahkan pendapat. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalkan ada tidak sesuai, nanti bisa diganti atau diubah. Nah itu tidak seperti peraturan. Peraturan itu kan kaku ya sifatnya, dari awal sampai akhir itu sama, tidak pernah ditinjau ulang. Nah kemudian prosedurnya seperti apa? Pembuatan keyakinan kelas atau sekolah melibatkan semua pihak. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian setiap individu diberikan kesempatan untuk mencurahkan pendapatnya. Penyusunan keyakinan kelas atau sekolah menggunakan kalimat positif setelah disusun kemudian dilakukan tinjauan ulang. Nah ini contoh yang sudah saya terapkan di kelas 10 busana 3. Jadi saya mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Saya sodori mereka dengan kertas sticky notes. Kemudian mereka masing-masing dari mereka menuliskan keyakinan mereka masing-masing sesuai dengan nilai kebajikan yang mereka pilih. Jadi misalkan dengan ditulis saling bertukar jika tidak paham dengan materi pelajaran, itu berarti dia mengangkat nilai kebajikan kepedulian terhadap sesama. Terus kemarin saya sempat melihat juga ada yang nulis seperti ini, berani mengakui kesalahan jika melakukan kesalahan. Itu adalah nilai kejujuran yang dia angkat. Jadi anak-anak sendiri yang membuat, mereka sendiri yang tahu, oh ini kenapa saya harus seperti ini, mereka tahu alasannya. Saya akan tampilkan keyakinan kelas 10 busana 3. Ini setelah mereka masih kemudian mereka menempelkan di papan tulis, terus kita tinjau bersama-sama. Nah jadinya seperti ini. Yang pertama, mengucapkan salam saat masuk kelas, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, bersikap jujur atas segala tindakan dan perkataan. Nah, ini penting sekali ya. Itu jadi refleksi juga buat kita sebagai pendidik ya, harus selalu jujur dalam tindakan dan perkataan. Kemudian meminta izin ketika meminjam barang, ini juga hal sepele yang ternyata kita juga sering melakukannya. Minjam tapi nggak bilang. Terus nanti pas orang yang punya itu butuh, jadi mencari. Kemudian menggunakan bahasa yang baik ketika berbicara dengan orang lain. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat dengan kelas 10 busana. Ini bukan dari saya, tapi dari anak-anak sendiri. Terima kasih Pak Isan. Nah selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini yang penting ya, kita harus tahu mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi anak itu kalau melakukan kesalahan, itu sebenarnya dia itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya sama sih seperti kita, tidak hanya anak-anak saja. Kita sebagai orang dewasa juga sama, ketika melakukan kesalahan berarti kita punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia,
memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Kenapa kok anak itu makan seperti itu? Itu kan ada alasannya. Kita bisa menganalisis, oh ternyata kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Contohnya kasus seperti ini ya, Bu Amber, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Jadi kalau SD itu masalahnya kompleks sekali, walaupun sederhana tapi kompleks. Nah ini ada anak yang namanya Doni. Dia sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Minta bekal temannya direbut. Nah itu biasanya yang terjadi. Kalau di SMK tidak terjadi seperti itu, kalau di SD sering. Nah untuk menghadapi situasi seperti itu, kalau Bapak Ibu menjadi Bu Amber, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah alasan Doni melakukan itu apa? Jadi kalau misalkan jawabannya, Bu saya itu merebut makanannya karena saya lapar. Nah itu berarti kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi? Ini ya, kita hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, sama ya, kita orang dewasa juga butuh bertahan hidup. Ini berarti hubungannya sama fisiologis kita. Kebutuhan bertahan hidup itu berarti kan kita harus makan, kita harus punya tempat tinggal seperti itu. Itu berarti kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Saya rasa ini Bapak Ibu akan setuju ya. Bapak Ibu pasti senang sekali kalau misalkan disayangi oleh orang lain atau diterima di dalam komunitas. Nah ini juga salah satu kebutuhan dasar untuk diterima di satu komunitas tertentu. Kalau misalkan tadi si Doni itu merebut makanan temennya, terus ditanya sama Bu Amber, kamu kenapa kok merebut makanan teman kamu? Saya pengen diperhatikan Bu sama anak yang bawa makanan itu berarti sebenarnya kebutuhan untuk diterima itu dia belum terpenuhi, jadi caper gitu. Seperti kalau kita bahasa kita ya, caper, cari perhatian. Kemudian ada kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi seseorang itu secara naluriah pengen diakui kemampuannya. Kalau dia mencapai sesuatu itu pengen diakui. Jadi kalau ada orang yang suka flexing ya, sebenarnya dia kebutuhan akan pengakuan itu belum terpenuhi. Itu kalau orang yang suka flexing. Kemudian yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ya, orang itu nggak suka dipaksa. Bapak Ibu itu kan nggak dipaksa. Dipaksa memilih sesuatu itu kan nggak seneng ya. Pengennya bebas, saya pengennya seperti ini, saya pengen pergi ke sini kok kamu ngatur-ngatur. Nah itu kan kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kesenangan ya, kebutuhan untuk merasa bahagia pasti ya. Ini sudah pasti kita itu pengennya happy terus ya, kalau hidup nggak ada masalah. Padahal orang hidup pasti ada masalah. Benar sekali. Jadi kalau misalkan tadi si Doni ditanya, Bu Amber, kamu kok merebut makanan teman kamu kenapa? Bu saya iseng saja. Nah itu berarti kebutuhan dasarnya akan kesenangan belum terpenuhi. Jadi dia itu merasa itu happy, dia merebut makanan temannya, itu nggak ada alasan apa-apa, cuma iseng aja. Nah itu 5 kebutuhan dasar ini yang kita jadikan acuan ketika anak melakukan kesalahan. Itu jadi kita tahu, oh sebenarnya kebutuhan dasarnya yang ini tuh belum terpenuhi. Berarti kita sebagai guru ya berusaha untuk memenuhinya. Bukan kita saja, tetapi orang di lingkungan rumahnya itu juga sangat berpengaruh. Nah ini ya, jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, ini kan sering banget kalau melanggar peraturan. Itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah kalau kita sebagai seorang guru juga sama ya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kebajikan, itu mungkin karena kita itu gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sendiri. Nah kalau kita belum terpenuhi kebutuhan dasar, ya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dasar murid kita. Jadi bukan hanya murid yang diperbaiki, tapi diri kita sendiri harus kita saling merefleksi, saling memperbaiki diri. Jadi nanti harapannya akan tumbuh budaya positif di sekolah kita kalau kita saling menyadari apa kebutuhan dasar yang belum kita penuhi, bagaimana memenuhinya seperti itu. Kemudian ada istilah dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya tempat khusus dalam pikiran kita. Yang kita rekam itu apa?
ya bisa berisi orang-orang atau hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Nah, kita mencoba untuk menciptakan dunia berkualitas buat murid-murid kita supaya mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Nah, ini kalau misalkan kita sebagai guru bisa membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi ini sebenarnya tujuan kita nanti kalau setelah proses diskusi ini, bagaimana kita memikirkan menciptakan dunia berkualitas buat murid-murid kita, bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap-sikap positif dari mereka melalui nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Saya yakin ini tugas yang sangat berat ya, tapi kita sebagai guru itu kan pasti sudah memilih untuk menjadi guru bukan karena mungkin awalnya ada yang dari motivasi eksternal, tapi setelah kita menjadi guru kita semua yakin bahwa kita itu pengen supaya murid-murid kita itu nanti bisa menjadi orang yang berkarakter. Nah, untuk yang pembahasan terakhir itu tentang 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Ini juga saya yakin pasti sangat dekat dengan Bapak Ibu semuanya. 5 posisi kontrol itu ada 5 ya: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Dan bedanya apa? Kalau sebagai penghukum itu berarti menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yaitu contohnya seperti tadi, misalkan anak melakukan kesalahan, kita langsung ngasih hukuman. Kadang-kadang kalau secara fisik itu biasanya tidak berbekas, tapi kalau secara verbal biasanya itu lebih berbekas. Misalkan anak disuruh maju kok nggak bisa mengerjakan, oh kamu itu bodoh. Nah itu sebenarnya itu salah satu bentuk hukuman verbal yang menurut saya harus kita hindari ya. Itu bisa merusak anak secara psikologi. Kemudian saya yakin kalau di sini itu kita semua tidak ada yang sebagai posisi penghukum, ya kan, benar kan ya. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah ini mungkin saya juga pribadi mungkin kadang-kadang secara tidak sengaja menjadi seseorang yang nomor 2, pembuat rasa bersalah. Jadi menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Misalkan anak itu makan di kelas, dia tidak memperhatikan gurunya, kemudian gurunya berkata, kamu ini kok tidak pernah memperhatikan ibu, apa enggak kasihan sama ibu. Nah itu salah satu contoh dari pembuat rasa bersalah. Jadi kalau bisa kita juga menghindari posisi itu. Yang ketiga, sebagai teman, berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita dekat dengan muridnya. Ini juga sama, saya posisi yang ketiga ini kayaknya sering juga murid, nggak tahu Bapak Ibu posisi yang mana. Nah jadi kalau dengan murid itu kita bisa membuat mereka merasa nyaman dengan kita. Nah tapi itu dampaknya bisa positif, bisa negatif. Yang positif ya anak menjadi nyaman, tapi negatifnya apa? Anak menjadi ketergantungan dengan kita. Jadi dia tidak bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya karena terlalu tergantung dengan kita yang dianggap sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat adalah sebagai pemantau ya, menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi pas anak melakukan kesalahan, kita mengingatkan pada mereka, ayo konsekuensinya apa. Nah itu berarti sebagai pemantau. Ini posisinya lebih tinggi dari posisi sebagai teman. Nah posisi yang paling tinggi itu kalau kita sudah bisa sebagai manajer ya. Sebagai manajer itu berarti kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita kalau sebagai manajer itu bisa jadi teman, bisa jadi pemantau. Jadi pas anak melakukan kesalahan, kita ajak merefleksikan diri, kemudian anak itu akan menemukan sendiri, oh ternyata saya salahnya di sini Bu, saya harus memperbaiki ke depannya seperti ini, saya ingin jadi orang seperti ini. Berarti kita sudah bisa memposisikan diri sebagai manajer. Nah itu tujuannya kita bisa menjadi manajer. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Nah selanjutnya segitiga restitusi ya.
Nah, restitusi itu apa? Restitusi merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Ada 3 sisi. Yang pertama, prosesnya itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini salah satu proses restitusi yang diketahui Bapak Ibu. Saya pengen ketawa sendiri. Jadi nanti setelah ini akan saya tampilkan praktek saya melakukan segitiga restitusi. Nah, ini tadi ada 3 langkahnya. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita nanti ketika menstabilkan identitas itu meyakinkan anak yang berbuat salah untuk tidak terus fokus sama masalahnya, gitu. Jadi menanyakan kronologinya, kemudian nanti anak akan menjelaskan sebenarnya masalahnya seperti ini Bapak Ibu, gitu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini sebenarnya bukan membenarkan tindakan anak yang salah ya, tapi memahami alasannya. Kalau anak berbuat salah, ketika mereka sudah menjelaskan kronologinya, kemudian kita tanyakan kenapa kamu melakukan itu. Itu berarti validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini membantu anak mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi yang posisi yang ketiga ini, yang terakhir, proses yang terakhir, nanti kita akan menanyakan, menurut kamu apa yang kamu lakukan itu bertentangan enggak sama keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Nanti mereka akan bisa menjelaskan, kemudian mereka akan menyebutkan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi bukan dari kita, tapi dari anaknya sendiri. Nah, ini contohnya penerapan segitiga restitusi. Sudah Pak Yusan, didekati Pak Yusan langsung ini loh. Ternyata pengen didekati Pak Yusan. Nah, ini kasusnya ya. Pada saat pembelajaran matematika, beberapa orang murid tidak terlihat di kelas. Setelah ditelusuri, ternyata mereka berada di kantin. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami ini? Oh, sering. Saya kira hanya saya yang mengalami. Jadi beberapa murid menuturkan bahwa mereka diajak oleh Karen, salah satu murid di kelas 10 busana 3. Jadi biasanya ada provokator ya. Kalau di anak itu ada provokator ya yang ngajak-ngajakin, ayo kantin aja, gurunya belum datang. Setelah pembelajaran selesai, guru memanggil Karen ke ruang guru untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut. Nah, ini proses restitusi yang coba saya lakukan. Oke, kita langsung analisis aja ya. Jadi proses yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi saya menanyakan, apakah Karen tahu kenapa Bu Dewi memanggil Karen hari ini? Nah, itu salah satu proses menstabilkan identitas. Kemudian saya juga mengatakan bahwa Ibu hanya penasaran kenapa Karen tidak berada di kelas. Nah, itu di situ nanti Karen menjelaskan kenapa dia tidak berada di kelas. Kemudian kita memvalidasi tindakan. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan bukan membenarkan tindakan mereka yang salah, tetapi
Sebenarnya kita menanyakan alasan atau memahami kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh mereka. Kalau ini Karen berarti kasusnya dia kan lapar ya. Berarti kebutuhan dasar yang pertama ya tadi bertahan hidup. Karena kalau kita mau hidup itu harus makan. Nah itu jadi saya mengatakan bahwa oh gitu pasti kamu melakukan itu karena suatu alasan bukan. Itu adalah salah satu contoh bentuk memvalidasi tindakan yang salah. Terus kita juga mengatakan oh pasti menyenangkan ya sarapan bersama dengan teman-teman di kantin. Dia juga suka kalau misalkan di kantin sama teman-teman makan bareng-bareng itu menyenangkan sekali. Itu salah satu juga contoh validasi tindakan yang salah. Nah kemudian yang penting ini di sini. Tapi menurut Karen, apakah meninggalkan kelas tanpa izin itu baik? Nah itu berarti kita menanyakan kepada dia, benar nggak sih meninggalkan kelas tanpa izin itu baik atau tidak? Nah proses yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini kita hubungkan dengan tadi ya nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Karena masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Berarti ini tentang bagaimana menghargai orang lain. Jadi kalau mau keluar kelas berarti harus izin terlebih dahulu. Nah itu. Kemudian ini adalah poin yang penting. Apakah Karen bisa menyelesaikan masalah ini? Menurut kamu apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ini? Jadi kita nanya ke anaknya. Kemudian anaknya sendiri nanti yang akan memberikan solusi dari permasalahannya. Kayak gitu. Itu proses restitusi. Nah ini ada tanggapan dari dia. Itu jadi setelah proses restitusi itu ternyata dia merasa lega ya karena ketika dia membuat kesalahan kita tuh nggak langsung menghakimi kamu itu salah seperti ini harusnya begini ya, jadi tidak usah seperti itu. Kita ajak mereka untuk berdiskusi dan juga merefleksikan kesalahan mereka. Nanti mereka sendiri yang akan memperbaiki diri. Nah ini kalau menurut penelitian itu akan jauh lebih efektif dari kita memberikan hukuman. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa menerapkan sendiri di kelasnya masing-masing dan kita lihat keefektifannya. Gitu, itu tentang budaya positif yang sudah menjadi guru yang kalem. Misalnya kita bisa memakai. Nah, untuk pemaparan materi sudah saya sampaikan semuanya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, Bu Rahma silakan. Terima kasih Bu Dewi. Saja ya. Saja biar fleksibel kita diskusi. Terima kasih yang sudah dipaparkan Bu Dewi sangat jelas dan mungkin itu untuk motivasi bagi kami sebagai Bapak Ibu guru yang mungkin selama ini kita mungkin telah menerapkan kepada peserta didik. Yang saya tanyakan, di mana yang pertama ada beberapa, yaitu yang pertama tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu. Nah, di mana saat kita terjun langsung ke lapangan itu ada beberapa anak yang juga bingung untuk mengingat, karena di kelas itu kan ada Bapak Ibu guru yang membuat keyakinan kelas, tidak hanya wali kelas, bahkan juga dari mata pelajaran yang ada pada misalnya kelas 10 ada 12 mata pelajaran dan semuanya itu kebanyakan membuat keyakinan kelas. Jadi, Bu saya bingung, Ibu ini membuat keyakinan kelas sih seperti ini, kemudian si Bapak ini membuat keyakinan si seperti ini. Jadi berarti kamu benar-benar harus mengingat. Nah, jadi keyakinan kelas itu pun dia tidak tersimpan mungkin di buku atau di dinding kelas. Ada nanti keyakinan kelas biasanya disimpan dari satu kelas itu di sekretaris. Nah, ini mungkin diskusi juga apakah
keyakinan kelas itu dilakukan oleh wali kelas saja, hanya cukup satu, itu nanti digunakan untuk semua Bapak Ibu guru. Kemudian atau berlaku juga semua mata pelajaran itu membuat keyakinan kelas. Itu yang saya tanyakan. Kemudian yang kedua, tantangan apa yang kita saat di kelas itu kan luar biasa ya, tindakan anak-anak yang tidak hanya bolos, tidak hanya ke kantin, dan tantangan apa saat kita itu meyakinkan benar-benar anak itu bisa sadar diri dari yang dia buat untuk keyakinan kelas itu. Dan mungkin ini aja yang mungkin saya tanyakan. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Mbak, pertanyaan luar biasa, bagus sekali ya. Ini memang kita sering miskonsepsi itu antara keyakinan dan juga peraturan. Yang sering kalau saya lihat itu banyak sekali Bapak Ibu yang memberikan peraturan. Banyak sekali setiap mata pelajaran itu baru memberikan peraturan atau kontrak pembelajaran. Nah, ini perlu kita bedakan dengan yang namanya keyakinan kelas itu tadi. Jadi kalau keyakinan kelas itu kan lebih universal, gitu, tidak secara rinci begitu. Nah, ini perlu ya untuk kita satu sekolah itu saling berdiskusi, kumpul bersama untuk tidak terlalu memberatkan anak dengan peraturan-peraturan yang ada. Saya yakin kalau anak-anak itu paham tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian mereka meyakini sendiri nilai-nilai kebajikan itu, saya yakin anak-anak itu tidak akan kesulitan ya untuk menjalankan. Kan kita sudah tahu misalkan tugasnya anak itu untuk belajar, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini nggak perlu kita tuliskan, ditulis di peraturan kita sebagai guru, kamu harus mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Anak akan mengerti sendiri tanggung jawabnya seperti itu. Jadi kalau misalkan terlalu banyak, nah ini menjadi koreksi bagi kita semua ya, bahwa kita perlu satu sekolah ini kompak. Kita tidak akan bisa menjalankan program itu akan berhasil kalau kita sokong sendirian. Perlu adanya diskusi, kolaborasi dengan guru-guru yang lain, menyamakan visi, menyamakan pemikiran. Gitu. Kalau misalnya tadi pertanyaan dari memang di lapangan seperti itu ya. Jadi kita minta anak-anak untuk misalkan kita sebagai wali kelas, kemudian kita sharing sama anak-anak, kita tanyakan setiap guru itu memberikan peraturan nggak sih? Kita lihat apa peraturan yang sama, pasti ada yang sama dan intinya sama pasti. Intinya adalah anak harus mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak boleh bolos. Seperti itu saya yakin kebanyakan dari guru akan menerapkan peraturan yang sama. Kita bisa kolaborasikan jadi satu. Itu menjadi tugas tambahan untuk wali kelas ya. Untuk sering sharing dengan anak-anak seperti itu. Karena memang sebagai wali kelas yang terjun langsung yang menghadapi anak satu kelas. Gitu. Kalau guru mata pelajaran kan menghadapi berbagai macam anak dari kelas yang lain. Jadi kalau misalkan di lapangan permasalahannya seperti itu, saya rasa solusinya bisa kita kembalikan ke wali kelas untuk saling memfilter ya aturan atau keyakinan mereka sama ya, bisa diyakini bersama di kelas. Bisa nanti di print tempelkan di kelas, itu udah keyakinan kelas yang menyimpulkan semuanya dari semua guru mata pelajaran. Untuk yang kedua, tantangannya saya yakin banyak sekali tantangan kita sebagai seorang guru di era milenial ini. Anak-anaknya luar biasa ya. Saya juga pribadi ini saya nggak bohong, ini beneran, bahwa menghadapi mereka itu perlu keluasan ya. Dikerasin juga tidak bisa, terlalu lembek juga tidak bisa. Tantangan itu memang tantangan kita sebagai guru di era milenial ini. Nah, kalau misalkan ada anak yang membuat masalah yang lebih serius, tidak hanya perkara bolos atau mengerjakan tugas yang perlambat, kalau itu perkara yang menurut saya itu levelnya bisa kita atasi sendiri. Tapi kalau anak sudah melakukan pelanggaran yang agak berat, nah ini tugas kita sebagai seorang guru untuk melakukan kolaborasi ya, dengan wali kelas, kemudian dengan guru BK. Kita selesaikan
terlebih dahulu kita melakukan proses restitusi. Bisa nggak nanti dipantau? Kalau misalkan masih terlalu sulit untuk guru mapel, kemudian wali kelas dan guru BK menyelesaikan ini, kita bisa naik sedikit ya. Bisa nanti menghubungi mungkin WKS yang terlibat maksudnya kalau misalkan hubungannya dengan akademik berarti WKS kurikulum, kalau hubungannya dengan siswa yang lain mungkin bisa menghubungi WKS kesiswaan. Saya rasa kalau kita saling berkolaborasi, tidak mengungkit masalah sendiri, saya rasa itu bisa untuk diatasi. Nanti kalau pelanggarannya sangat berat sekali, bisa nanti sampai diskusi dengan kepala sekolah seperti itu. Jadi penanganan terhadap anak yang di era sekarang ini memang tantangannya banyak sekali. Nah, itu pinter-pinternya kita bagaimana sebagai guru untuk menghadapinya. Begitu Bu Rahma, mungkin ada yang bertanyakan lagi? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Saya beri satu kesempatan lagi. Ada pertanyaan? Oh iya, Bu Elma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga kan. Saya tertarik dengan ada pendidikan. Ya, di mana secara teori ya, jujur Bu Dewi saya baru mengetahui teori ini tentang ada menstabilkan identitas dengan membuat meyakinkan anak agar tidak berbuat salah, anak yang berbuat salah untuk tidak berfokus kepada kesalahannya dan lain sebagainya. Nah, kebetulan Bu Dewi ini saya based on real story ya. Kebetulan saya sedang mengalami kasus di kelas saya sebagai seorang wali kelas. Saya mencoba untuk membuat anak yang sudah melakukan kesalahan ini untuk tidak fokus kepada kesalahannya. Ya, kompleks sekali ya, Bapak Ibu. Saya rasa iya. Nah, tetapi di luar sana sikap perkataan itu perilaku dari orang lain, baik Bapak Ibu guru maupun dari anak-anak yang lain, itu kan di luar kendali kami sebagai wali kelas, sebagai yang mendampingi anak yang bermasalah ini begitu. Nah, pertanyaan saya adalah di sisi lain kita ingin menerapkan budaya positif kepada anak yang memiliki permasalahan kompleks ini gitu ya, dengan secara teorinya ada di segitiga retribusi. Kemudian tapi di sisi lain ternyata lingkungannya mungkin belum siap atau belum mendukung begitu. Jadi ekspektasinya orang atau anak-anak adalah ketika ada kesalahan seperti ini seharusnya mungkin ABCD gitu, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka sehingga kami dianggap tidak berbuat sesuatu atau mungkin sekolah lambat penanganannya atau bagaimana. Nah, ini bagaimana ya untuk permasalahan ini bisa menemui titik tengahnya seperti itu. Terima kasih Bu Dewi. Oke, terima kasih Bu Elma atas pertanyaannya. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Ya, based on true story ternyata ya. Ayo, Bu Sinta kok tertawa. Nah, ini benar-benar terkait banget sama yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi itu sebenarnya mungkin kita itu sebenarnya sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi, cuma baru tahu aja istilahnya sekarang. Tapi kita sering pasti kalau menemui anak itu bermasalah, kita nanyain alasannya. Saya yakin kok Bapak Ibu guru itu sudah banyak yang jarang menghakimi anak, yang Bapak Ibu guru sudah lebih luas sekarang ketika menghadapi anak yang bermasalah. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di awal Bu Elma, bahwa budaya positif tidak akan terbentuk kalau kita sokong sendiri. Jadi perlu
Yang penting adalah menyelamatkan mentalnya terlebih dahulu. Kita sudah melakukan yang namanya restitusi. Saya yakin Bu Elma sudah menerapkan segitiga restitusi ini walaupun tanpa dia sadari. Tapi masalahnya adalah lingkungan sekitar. Nah, bagaimana kita mengkondisikan lingkungan sekitar? Ya, kita melihat diri kita sendiri saja. Gitu. Kalau kita tidak bisa menciptakan suasana yang positif, semua orang tidak bisa menciptakan suasana yang positif, tidak akan terbentuk. Ya, ini butuh sekali yang namanya kerja sama. Nah, menurut saya ini titik tengahnya adalah karena kita tidak bisa mengkondisikan ya lingkungan itu harapannya pengennya positif kok jadinya kok ternyata kebalikannya. Yang penting kita menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Mungkin kita bisa memberikan pandangan bahwa yang penting kamu tidak fokus dengan masalah kamu, ya. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Dia itu punya masa depan yang perlu diselamatkan. Terus bagaimana dengan lingkungan yang mengkondisikan lingkungannya? Bagaimana? Dimulai dari kita sebagai guru per individu. Jadi kita tidak usah lagi membahas masalah tersebut, masalah yang sedang dihadapi oleh anak itu. Nah, lama-lama itu akan menghilang dan tenggelam. Kalau gurunya itu bisa mengkondisikan, saya yakin anak-anak juga bisa terkondisikan, gitu. Nah, masalahnya apa? Biar tadi menyampaikan lingkungan tidak mendukung gurunya saja, tidak mendukung, tapi malah terus-terusan membahas topik tentang masalah itu ya. Nah, ini perlu kesadaran dari diri kita sendiri bahwa manusia itu pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang benar-benar suci ya, sempurna, bebas dari dosa, itu enggak ada. Nah, kita harus menyadari itu. Nah, ini perlu peran dari pemangku kepentingan ya, kepala sekolah, kemudian jajaran top manajemen itu punya pengaruh yang sangat besar. Mungkin bisa ikut mengkondisikan Bapak Ibu guru supaya tidak terus-terusan untuk membahas masalah tersebut. Kalau sudah dilakukan tapi ternyata tidak terlaksana, bagaimana? Yang namanya proses tidak instan ya. Proses itu akan lama sekali. Nah, bagaimana kita mengkondisikan anak yang bermasalah tersebut? Apakah dia akan bisa paham dengan kondisi yang tidak kondusif seperti ini? Kalau mungkin kita ingin menyelamatkan mentalnya, menurut saya lebih baik anak tersebut diselamatkan atau dipindahkan terlebih dahulu ke kondusif, ke lingkungan yang lebih kondusif. Seperti itu menurut saya itu. Soalnya tadi dari saya pribadi ya Bu Elma, itu bukan dari sekolah. Saya tidak mewakili sekolah. Jadi seperti itu. Menurut saya lingkungan itu bisa positif kalau tiap individu juga bisa menciptakan lingkungan yang positif. Di ruang guru saja yang cakupannya kecil, ada satu yang bikin tidak positif, semuanya akan terpengaruh, apalagi di sekolah yang lingkupnya sangat besar ini kayak gitu. Itu kalau dari saya belum mungkin ada tambah lagi. Oke, tetap semangat Bu Elma. Tetap semangat untuk kita semua. Oke, selanjutnya semuanya akan berproses. Nah, oke Bapak Ibu, ini sudah kita di penghujung acara ya. Tapi sebelum saya tutup, saya pengen kasih kuis ke Bapak Ibu ya. Ini pada punya kuota loh ya. Kalau saya di kelas tuh banyak anak punya kuota nggak punya loh gitu. Kalau Bapak Ibu pasti punya. Oh, tenang aja, di laptop bisa. Kita kebetulan lagi di lab komputer ya, bisa pakai komputernya. Nah, ini saya pakai Kahoot. Silakan Bapak Ibu masuk ke kahoot.it, kemudian masukkan PIN-nya atau bisa scan QR code yang sudah saya tampilkan besar sekali. Oh iya, Pak Irfan, silakan Pak Irfan. Bu ini gimana Bu ini bisa? Oh bisa. Ya silakan dimulai.
Coba Bapak Ibu, ini ada 5 pertanyaan. Pertanyaannya sangat sederhana. Kalau udah terbuka bisa langsung ya. Bisa. Bisa nggak bisa mesin? Harus dekat. Oh iya, harus mendekat. Atau mau melambaikan tangan ke kamera juga. Jadi ini bisa dimulai, tidak harus berbarengan. Yang sudah membuka bisa langsung mulai. Nanti saya akan coba buka skor tertinggi. Ini kan tadi kita bahas tentang penghargaan ya. Jadi kalau skor tertinggi tidak usah diberikan, tidak usah diberikan imbalan atau apresiasi. Gabung semuanya ya. Ini Pak di guru gendeng gitu sih. Ini masih Pak Yusan ini. Nah kita lihat skor tertinggi masih dipegang oleh Bu Hani. Bu Hani udah selesai? Udah ya. Kita masih tunggu yang lainnya. Waktunya itu aja 20 detik doang Bu. Nanti kalau udah ketutup langsung ke pertanyaan selanjutnya. Dan jadi Pak Guru dengan posisinya berapa ini? Namanya pelik sekali loh. Ini udah selesai semua ya? Oh sudah. Jadi kita udah dapat nih pemenangnya. Yang pertama adalah Bu Hani, beri aplaus buat Bu Hani. Yang kedua adalah Bu Sinta. Yang ketiga Pak Guru. Ini saya ganti aja Pak Guru ganteng kok. Ganteng sekali. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Tadi pertanyaannya. Kita lihat pertanyaannya ya. Ini coba kita bahas bersama-sama. Lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, selalu hadir tepat waktu di sekolah agar terhindar dari teguran adalah bentuk disiplin positif. Ya betul, ini jawabannya salah ya. Karena kalau kita mau berangkat itu tepat waktu, itu niatnya jangan karena takut akan teguran, tapi niatnya karena kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kemudian patuhi aturan saya atau awas merupakan ucapan dari posisi kontrol penghukum. Terus ibu sangat kecewa sekali dengan kamu merupakan ucapan dari posisi kontrol. Iya betul, membuat rasa bersalah. Terus yang terakhir,
Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Itu merupakan proses restitusi untuk menanyakan keyakinan. Oke, berarti sudah selesai sesi berbagi kita hari ini. Terima kasih sekali atas kedatangan dan juga partisipasi Bapak Ibu. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya kira kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat.